Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fajar Tion TV. Seperti yang konten-konten sebelumnya, banyak sekali request tentang Pak bahas soal rekayasa, Pak bahas soal pengolahan budidaya dan sebagainya. Kemarin saya sudah bahas tentang pengalaman saya di tes yang pertama ya. Tes yang pertama tahap 1 mapel prakarya tingkat SMP. Kali ini saya akan membahas tentang aspek rekayasa berdasarkan pengalaman saya. Kemarin saya sudah membahas tentang bangunan. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kelistrikan, listrik rumah tangga di mapel SMP kelas 789 aspek rekayasa. Berdasarkan pengalaman saya di tes prakarya tahap pertama, alhamdulillah mendapat nilai yang terbaik. Baik, langsung saja kita bahas aspek rekayasa di materi listrik rumah tangga. Kita lihat, simak ulasannya berikut ini. Ya, baiklah, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama tentang soal teknis P3K mapel prakarya aspek rekayasa tingkat SMP khusus listrik rumah tangga ya. Kan kemarin saya sudah membahas tentang bangunan ya, untuk jenis-jenis soal CPNS P3K tingkat SMP bangunan. Dan sekarang kita akan bahas dengan listrik rumah tangga yang sering muncul sesuai pengalaman saya kemarin mengikuti tes P3K yang tahap pertama. Ya, langsung saja kita bahas. Nah, soal-soal seperti ini memang muncul, tapi saya tidak menjamin soalnya sama. Tapi soal ini ada satu kemarin muncul tentang stop kontak, MCB, balas, saklar dan sebagainya. Tentu untuk kita yang bidangnya, prodinya selain elektro TIK itu tidak tahu, tapi berdasarkan kata kunci pada soalnya kita bisa bisa tahu atau sedikitnya bisa menduga-duga. Contohnya seperti ini. Alat yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan rangkaian listrik adalah A. Stop kontak, B. MCB, C. balas, D. saklar. Dari ini kan sudah jelas, alat ini yang sering kita jumpai sehari-hari. Jawabannya tentunya adalah saklar ya, untuk menghubungkan atau memutuskan rangkaian listrik. Ingat, rangkaian listrik. Kalau menyambungkan dengan benda, dengan HP, itu namanya stop kontak ya. Itu bisa kita jumpai sehari-hari. MCB tidak mungkin, balas tidak mungkin. Lanjut, soal seperti ini juga muncul kemarin. Dan ini saya juga nggak bisa memastikan apakah solder ya kan, ataukah ampere meter. Kemarin saya menjumpai ampere meter ya. Soal seperti ini juga sama, soal gambar seperti ini, jenis-jenis alat kelistrikan. Tapi yang dicontohkan sekarang ini adalah solder ya. Kita baca soalnya. Solder listrik seperti pada gambar merupakan perubahan A. tenaga listrik menjadi tenaga gerak, B. tenaga listrik menjadi cahaya, C. tenaga listrik menjadi tenaga panas, D. tenaga listrik menjadi tenaga pijar. Nah, soal ini juga sangat mudah, bisa kita kira-kira, kita prediksi ya kan. Tentunya semuanya dari listrik. Tinggal kita kita tebak saja, kita prediksi, tentunya yaitu panas. Jawabannya adalah C. tenaga listrik menjadi tenaga panas. Tapi sekali lagi saya bilang, tidak menjamin yang keluar itu solder, bisa juga alat listrik lainnya. Makanya kita harus ngedrill dulu, contoh-contoh soal, terus menambah pengetahuan kita tentang kelistrikan. Lanjut ya. Soal-soal pandai seperti ini juga satu, kemarin saya jumpai satu ya, tapi tidak ada salahnya kita bahas.
Peralatan listrik yang berfungsi untuk mengetahui arus listrik pada instalasi listrik adalah A. Tespen, B. Solder, C. Termostat, D. Meter listrik. Ya. Dari alat ini yang biasa kita kita dengar yaitu tespen, solder, meter listrik dan sebagainya. Tapi berdasarkan soal ini sangat mudah sekali untuk menjawabnya, yaitu jawabannya adalah tespen. Biasa kita jumpai sehari-hari untuk mengetahui arus listrik. Nah, ini juga soal gambar seperti ini juga muncul, soal-soal gambar. Entah itu seperti ini atau bentuknya lain juga. Ya. Tapi saya jamin soal seperti ini muncul. Berdasarkan gambar di atas, merupakan bentuk dari komponen listrik yang dinamakan A. Stop kontak, B. Tusuk kontak, C. Fitting, D. Saklar tunggal. Ya. Kita bisa analisis saklar tunggal tidak mungkin karena bentuknya seperti itu. Jadi jawabnya adalah stop kontak ya. Stop kontak biasanya untuk menyambungkan arus listrik. Terus lanjut ke soal berikutnya. Seperti gambar ini juga muncul. Berdasarkan gambar tersebut, fungsi dari alat listrik di atas untuk A. Mengatur arus listrik, B. Memutus arus listrik, C. Menguatkan arus listrik, D. Memutus dan menyambung arus listrik ya. Sama juga seperti tadi stop kontak. Ini saklar ya. Gunanya untuk jelas D. Memutus dan menyambung arus listrik ya. Biasa kita jumpai sehari-hari jika prodi selain elektro, TIK juga kita bisa mengerjakan seperti ini. Dan sekali lagi saya tidak menjamin apa gambarnya sama, tapi soal model ini saya jamin keluar ada. Ini juga soal gambar seperti ini. Berdasarkan gambar tersebut, bentuk dari komponen listrik tersebut dinamakan A. Stop kontak, B. Tusuk kontak, C. Fitting, D. Saklar lampu ya. Tadi stop kontak sudah keluar, tidak mungkin kan, apalagi tusuk kontak, saklar juga tidak mungkin. Nah, kita tinggal isi saja, jawabannya adalah C. Jadi semua soal itu tidak sulit jika kita fokus, intinya fokus dan konsen, itu pasti bisa, walaupun bukan prodi kita dan kita bisa mengisinya. Dan soal seperti ini lagi keluar, soal permasalahan. Pada jaringan kabel listrik, kawat yang memiliki tegangan disebut A. Kawat fasa, kawat nol, kawat ground, kawat arde. Kita bisa analisis satu persatu ya. Kawat fasa belum tahu, kawat nol tidak mungkin karena ada jaringan listrik. Terus kawat ground dari kata-katanya ground kan berarti sejenis ruangan, lapangan dan sebagainya. Kawat arde juga tidak tahu ya kan. Dari kawat-kawat ini bisa kita prediksi yang sekiranya janggal yaitu A. Kawat fasa ya. Berarti kawat fasa ini memiliki tegangan, kawat yang memiliki tegangan. Terus seperti ini gambar-gambar, makanya saya fokus ke gambar-gambar Saya fokus ke gambar-gambar. Berarti yang sering keluar. Saya juga tidak menjamin gambar seperti ini juga keluar, tapi saya jamin gambar ini ada. Berdasarkan gambar tersebut, merupakan bentuk dari alat listrik dinamakan A. Stop kontak, B. Tusuk kontak, C. Sekring, D. Saklar tunggal. Stop kontak tidak mungkin, tusuk kontak tidak mungkin, tinggal sekring atau saklar tunggal. Jawabannya adalah C. Sekring, jelas ya sekring. Dari soal seperti ini bisa kita analisis terlebih dahulu. Seperti saya bilang harus fokus dan dianalisis, konsentrasi, insya Allah bisa mengerjakan. Tidak perlu takut bukan prodinya ya, bukan prodi TIK, tapi harus dianalisis terlebih dahulu. Nah ini kemarin saya menjumpai soal seperti ini hampir 2 ya. Bisa dilihat simbol-simbol seperti ini ya.
Berdasarkan gambar simbol tersebut, komponen saklar, deret atau seri, dan stop kontak tanda arde terdapat pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 1. Dari gambar ini sudah kita dipusingkan ya, mau menganalisis juga pusing ya. Kita analisis dari soalnya saja. Komponen saklar, deret, seri ya, dan stop kontak tanda arde, yaitu pada nomor 1 dan 2 ya. Bisa kita lihat juga analisnya pada abesian. Kalau tidak tahu, angka 2 sering muncul kan, di A dan B ya kan. Angka 1 juga sering muncul di A dan D. Jadi kita jika kepepet bisa pakai pakai analisis tersebut ya. Lanjut. Ini juga keluar kemarin rangkaian paralel, seri, dan tunggal. Kebetulan kemarin saya paralel. Kita baca soalnya. Berdasarkan jumlah saklar tunggal pada denah tersebut adalah A1 saklar, B2 saklar, C3 saklar, D4 saklar. Kita analisis gambarnya terlebih dahulu ya, yaitu 2 saklar, yaitu pada ruang tamu dan di WC ya, bisa kita lihat bersama-sama. Tidak perlu takut soalnya seperti ini tidak bisa mengerjakan, tapi kita bisa analisis soalnya terlebih dahulu. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kita berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya, konten selanjutnya. Semoga teman-teman yang belum lulus bisa dimudahkan di tahap kedua dan mendapat hasil yang terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.